seorang anak yang lahir di sebuah pulau kecil, tanpa kekayaan atau gelar kebangsawanan, tapi takdir membawanya menjadi pemimpin terkuat di Eropa, bahkan hampir menguasai seluruh dunia. Namanya adalah Napoleon Bonaparte. Ia dikenal sebagai jenius strategi militer, pemimpin revolusi, dan seorang kaisar yang mengubah sejarah. Tapi bagaimana bisa pria sehebat itu jatuh dalam kehinaan, diasingkan ke sebuah pulau kecil, hingga akhir hidupnya? Apa kesalahan terbesar Napoleon? Apakah ia dikalahkan oleh musuh-musuhnya, atau justru oleh ambisinya sendiri? Mari kita jelajahi kisah epik ini. Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus 1769 di Pulau Korsika, yang saat itu baru saja dianeksasi oleh Prancis dari Republik Genoa. Keluarganya berasal dari kelas menengah, bukan bangsawan kaya, tetapi cukup terpandang. Sebagai anak kedua dari 8 bersaudara, Napoleon tumbuh dengan pendidikan disiplin dari ibunya, Letizia Ramolino. Ayahnya, Carlo Bonaparte, adalah seorang pengacara dan pejabat pemerintahan. Pada usia 9 tahun, Napoleon dikirim ke Prancis untuk belajar di sekolah militer. Karena dialek Korsika yang kental, ia sering diejek oleh teman-temannya. Namun ia tidak menyerah, ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan buku-buku sejarah dan strategi perang. Setelah lulus dari sekolah militer pada usia 16 tahun, Napoleon menjadi seorang perwira artileri di Angkatan Darat Prancis. Dan pada tahun 1789, revolusi Prancis meletus, menggulingkan monarki dan menciptakan kekacauan di seluruh negeri. Napoleon melihat ini sebagai peluang emas untuk naik ke tampuk kekuasaan. Keberuntungannya datang pada tahun 1793, saat ia memimpin serangan ke kota Toulon yang dikuasai pasukan pro-monarki. Kemenangan ini membuatnya naik pangkat menjadi brigadir jenderal di usia 24 tahun. Namun, saat Maximilien Robespierre jatuh ke dalam revolusi, Napoleon sempat ditangkap dan kehilangan posisinya. Tetapi, berkat bakat dan kecerdikannya, ia kembali dipercaya oleh pemerintahan baru. Pada tahun 1796, ia diberi komando atas pasukan Prancis di Italia. Dalam waktu singkat, ia memenangkan banyak pertempuran dengan strategi militer brilian, seperti taktik, yaitu memecahkan kekuatan lawan sebelum menyerang. Di medan perang, ia bukan hanya memimpin, tetapi juga motivator yang hebat. Ia sering berbicara langsung dengan prajuritnya, membangkitkan semangat mereka. Setelah kesuksesan militernya, Napoleon semakin populer. Pada tahun 1799, ia melakukan kudeta 18 Brumaire, menggulingkan pemerintahan direktori, dan mendeklarasikan dirinya sebagai konsul pertama Prancis. 5 tahun kemudian, pada 2 Desember 1804, Napoleon memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Uniknya, ia sendiri yang menempatkan mahkota di kepalanya, sebagai simbol bahwa ia tidak tunduk pada paus atau siapapun. Napoleon tidak puas hanya menguasai Prancis, ia ingin menaklukkan Eropa. Antara 1803 hingga 1812, ia memimpin perang Napoleon, mengalahkan Austria, Prusia, Spanyol, dan Italia. Puncaknya terjadi pada tahun 1805 dalam pertempuran Austerlitz, di mana Napoleon mengalahkan pasukan Rusia dan Austria dalam salah satu kemenangan terbesarnya. Namun, ada satu negara yang selalu menjadi duri dalam daging, yaitu Inggris. Napoleon mencoba menyerang Inggris melalui blokade ekonomi dengan sistem kontinental, tetapi ini justru memperburuk perekonomian Eropa. Kesalahannya semakin fatal ketika ia berusaha menaklukkan Rusia pada tahun 1812. Napoleon membawa 600.000 pasukan ke Rusia, tetapi teknik bumi hangus, Rusia membuat pasukannya kehabisan makanan dan suplai. Ditambah dengan musim dingin yang ekstrim, pasukannya hancur total, hanya tersisa sekitar 100.000 orang. Dan pada tahun 1813, pasukan gabungan Rusia, Austria, Prusia, dan Inggris mengalahkan Napoleon dalam pertempuran Leipzig atau Battle of Nations. Pada tahun 1814, Paris jatuh dan Napoleon dipaksa turun tahta serta diasingkan ke Pulau Elba. Namun,
Napoleon tidak menyerah. Pada Maret 1815, ia melarikan diri dari Elba dan kembali ke Perancis. Rakyat menyambutnya dengan sorakan, dan ia kembali memimpin selama 100 hari. Namun, pada 18 Juni 1815, Napoleon dikalahkan dalam pertempuran Waterloo oleh Inggris dan Prusia. Ia akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik. Pada 5 Mei 1821, Napoleon wafat dalam kesepian di pulau itu. Dan, apa yang sebenarnya terjadi pada Napoleon setelah kekalahan di Waterloo? Apakah benar dia meninggal di Pulau Saint Helena karena sakit? Atau ada konspirasi di balik kematiannya? Mengapa sosoknya tetap dikenang hingga hari ini? Dan, apakah mungkin Napoleon masih memiliki keturunan rahasia yang hidup sampai sekarang? Mari kita ungkap misteri yang tersisa dari kisah sang kaisar perang. Seperti yang kita bahas tadi, Napoleon meninggal pada 5 Mei 1821 di Pulau Saint Helena. Dokter pribadinya, Francois Carlo, mencatat bahwa penyebab kematiannya adalah kanker lambung, penyakit yang juga diderita oleh ayahnya. Namun banyak yang mencurigai bahwa Napoleon sebenarnya dibunuh. Banyak ahli percaya bahwa Napoleon perlahan-lahan diracun dengan arsenik. Hal ini pertama kali dicurigai setelah analisis rambutnya pada tahun 1961. Menunjukkan adanya kadar arsenik yang tinggi. Namun, teori ini masih diperdebatkan, karena arsenik juga ditemukan dalam banyak produk sehari-hari pada saat itu. Ada teori lain yang menyatakan bahwa Napoleon tidak benar-benar meninggal di Saint Helena. Menurut beberapa sumber, seorang pengganti dikorbankan untuk berpura-pura menjadi Napoleon, sementara sang kaisar melarikan diri dan hidup dalam penyamaran. Meskipun jatuh dari kekuasaan, Napoleon meninggalkan warisan yang tetap hidup hingga kini. Yang pertama, Kode Napoleon, dasar hukum modern. Salah satu peninggalannya yang paling penting adalah Kode Napoleon. Sistem hukum ini menjadi dasar hukum modern di banyak negara, termasuk Prancis, Belgia, Italia, dan bahkan Indonesia dalam beberapa aspek hukum perdatanya. Yang kedua, reformasi pendidikan. Napoleon mendirikan Universitas Imperiale, cikal bakal sistem pendidikan modern di Prancis. Konsep sekolah negeri, kurikulum nasional, dan ujian standar yang kita kenal sekarang banyak dipengaruhi oleh kebijakannya. Yang ketiga, nasionalisme dan revolusi di seluruh dunia. Ide-ide yang disebarkan Napoleon tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia menginspirasi banyak gerakan kemerdekaan di abad ke-19, termasuk di Amerika Latin dan Eropa. Meskipun Napoleon hanya memiliki satu anak sah, yaitu Napoleon II, yang meninggal di usia muda, banyak teori yang menyebutkan bahwa ia memiliki keturunan rahasia. Beberapa orang mengklaim sebagai keturunan Napoleon adalah, yang pertama, Charles Leon, anak tidak sah Napoleon dengan seorang bangsawan Polandia. Yang kedua, Eugène de Beauharnais, anak tiri Napoleon yang tetap memiliki pengaruh besar di Eropa. Bahkan, ada teori bahwa beberapa keluarga bangsawan Eropa saat ini memiliki darah Napoleon. Hingga hari ini, kisah Napoleon terus diceritakan dalam buku, film, dan bahkan video game. Beberapa film terkenal tentang Napoleon. Yang pertama, Napoleon 2023, dibintangi oleh Joaquin Phoenix. Dan yang kedua, ada film Waterloo 1970, film klasik tentang kekalahannya di Waterloo. Dan yang ketiga, The Emperor's New Clothes 2001, film yang mengangkat teori bahwa Napoleon masih hidup setelah pengasingan. Kesimpulannya, Napoleon adalah salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah. Ia adalah pemimpin jenius yang membawa banyak perubahan positif. Tetapi, ia juga seorang penakluk yang menyebabkan jutaan kematian di medan perang. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah Napoleon adalah pahlawan besar atau seorang penjahat perang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.